A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi'i wa'fu anhu, yuafi'i wa yazidah ya rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhiki wa qimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti acara kesirangan ke-15 dengan tema tindak lanjut tender seleksi gagal atau batal di Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan MDP terbaru di tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan. Dan berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana dolamna anfusana wa firlana wa tarhamna kunna minal khosirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan. Kepada Bapak Dekir Hadian Firdiansyah selaku Kepala BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja ya kita mulai saja. Saya mohon maaf jika pelaksanaan acara ini mungkin agak mundur sedikit. Harapan saya seluruh teman-teman dapat mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari berikut ini. Karena dari pengalaman yang sudah ada, seringkali kita mengalami putus kontrak atau segala macam yang menyebabkan harus diambil langkah-langkah strategis tertentu. Kemudian dari saya mohon kepada MC maupun kepada seluruh panitia untuk melaksanakan acara ini dengan baik. Jangan lupa pada syarat kita untuk daftar di Sibangkoman agar mendapatkan sertifikat nanti ya setelah acara ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, merangkai acara selanjutnya memasuki acara inti, akan kita ikuti bersama paparan dari narasumber dengan judul materi pada hari ini, yaitu tindak lanjut tender atau seleksi gagal atau batal di Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan MDP terbaru. Adapun pada sesi ini akan dipandu oleh Ibu Bella Aulia Azhari selaku moderator. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati para narasumber serta Bapak Ibu peserta kegiatan kesirangan yang ke-15 pada hari. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam forum kesirangan ke-15 yang pada kesempatan pada hari ini akan mengangkat tema yaitu tindak lanjut tender atau seleksi gagal atau batal di Kementerian PU berdasarkan MDP terbaru
atau modul penilaian terbaik. Izinkan saya, Dela Auli Azari, dari DPD Desa Kalimantan Selatan, untuk memandu jalannya sesi materi dan diskusi pada pagi hari. Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi hari ini kita didampingi oleh dua narasumber. Ada Bapak Alfian Ardiansyah SP, yang saat ini menjabat sebagai Pengguna Jasa Konstruksi Ahli Muda di Subdirektorat Sistem Pengadaan Barang Konstruksi. Beliau akan berbagi pemahaman dan materi terkait kebijakan teknis terkait tindak lanjut tender atau seleksi gagal di Kementerian PU sesuai dengan NDP terbaru di lingkungan Kementerian PU. Kita didampingi juga oleh Bapak Wijayanto Habibkusuma Eskom MH yang saat ini menjabat sebagai penelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa di Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi, yang nanti akan turut mendampingi pada sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin untuk memperkaya pembahasan dari sisi praktik dan pengalaman lapangan. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Bapak Alfian untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Bila. Suara saya sudah terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, Bapak Kepala Balai, Bapak Ibu Kepala Balai Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah, teman-teman Pokja Pemilihan, Bapak Ibu PPK, dan hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita semua yang pernah terlibat dalam proses tender atau seleksi pasti sepakat tidak semua paket pengadaan berakhir mulus dengan penetapan pemenang. Di atas kertas perencanaan sesuai ketentuan, jadwal ditetapkan, pengumuman sudah ditayangkan, tapi di lapangan realitas sering berbicara lain. Ada paket yang setelah diberikan perpanjangan waktu, tetap saja tidak satupun peserta menyampaikan dokumen penawarannya. Ada juga tender yang secara administratif dan teknis berjalan, namun pada akhirnya kita mendapati fakta bahwa seluruh penawaran harga berada di atas HPS. Belum lagi ada kondisi ketika tidak ada satupun peserta yang lulus evaluasi penawaran, atau bahkan yang paling berat secara etika dan hukum, seluruh peserta terindikasi terlibat KKN. Pertanyaannya kemudian bukan sekedar kenapa ini bisa terjadi, tapi yang lebih jauh bisa kita pahami atau ya apa langkah berikutnya adalah setelah tender gagal atau batal, kita harus melangkah kemana? Karena dalam pengadaan, kegagalan proses itu bukan akhir pekerjaan, tapi titik pengambilan keputusan berikutnya. Disinilah peran regulasi, ketentuan pengadaan barang jasa, maupun SOP menjadi krusial. Melalui ketentuan Perpres pengadaan yang terbaru, peraturan LKPP, SOP internal yang telah ditetapkan oleh pimpinan, kita diberikan panduan langkah demi langkah tentang apa yang harus kita lanjutkan. Salah satu SOP yang akan disampaikan nanti pada kesempatan ini dapat menjadi referensi untuk pengambilan keputusan agar setiap tindak lanjut
akuntabel, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi. Maka pada bagian berikutnya kita akan melihat lebih rinci hal apa saja yang dapat kita katakan suatu paket dapat dilakukan tender atau seleksi ulang, tindak lanjut suatu paket setelah paket tender atau seleksi itu batal, dan kita akan melihat langsung prosedural di SOP dari sisi waktu pelaksanaannya, siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan aktivitasnya. Jadi tentang tindak lanjut yang tepat ketika suatu paket harus melewati tender atau seleksi gagal, bukan berdasarkan asumsi, tetapi yang berlaku. Saya Alfian Ardiansyah izin menyampaikan materi terkait tindak lanjut tender atau seleksi gagal atau batal. Ada dasar hukum yang jelas dan menjadi pijakan utama dalam setiap rumusan. Dan fondasi pertama yang perlu kita ingatkan adalah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2020 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ini bukan aturan yang berdiri sendiri ya, melainkan perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018 yang kita kenal sebagai payung hukum besar pengaturan seluruh proses PBJ di Indonesia. Artinya setiap langkah dalam SOP termasuk kita menghadapi tender atau seleksi yang gagal atau batal selalu ada koridor regulasi yang sama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke detail yang lebih teknis, kita lihat dulu gambaran utuh tahapan pengadaan barang jasa. Slide ini kelihatannya memang sederhana, tapi justru disinilah letak pentingnya. Ini adalah peta besar perjalanan kita dalam pengadaan barang jasa. Kalau kita ibaratkan pengadaan ini sebagai sebuah perjalanan, maka prosesnya tidak pernah langsung meloncat ke tender. Perjalanan selalu dimulai dari perencanaan. Di tahap ini kita memastikan satu hal yang sangat mendasar. Apa sebenarnya kebutuhan yang ingin dipenuhi dan strategi pengadaan apa yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut. Setelah itu barulah kita masuk ke tahap persiapan dan pemilihan penyedia. Ini fase yang paling sering disoroti, paling ramai dibahas, dan seringkali dianggap sebagai inti dari pengadaan. Padahal sejatinya ini hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan siklus pengadaan barang jasa itu sendiri. Ketika penyedia sudah terpilih, perjalanan pun belum selesai. Justru inilah fase yang menentukan waktu pelaksanaan kontrak itu, di mana kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta uji di lapangan. Pada akhirnya, siklus ini ditutup dengan serah terima pekerjaan. Tahap ini memastikan bahwa apa yang dibangun, disediakan, atau dikerjakan benar-benar sesuai dengan spesifikasi. Dan yang lebih penting lagi memberikan manfaat nyata. Jadi pada bagian ini mengingatkan kita bahwa pengadaan bukan hanya soal atau seleksi itu. Pengadaan adalah sebuah siklus utuh dari hulu ke hilir. Ada hulu yang berupa perencanaan, ada proses di tengah yang harus dikawal, ada hilir yang berupa hasil yang wajib kita pastikan kualitasnya. Izin Bapak Ibu sekalian, di titik ini saya ingin mengajak kita mundur sejenak untuk mengingat satu hal yang sangat fundamental, bahwa seluruh proses pengadaan yang kita jalankan sebenarnya berdiri di atas fondasi yang sangat kuat, bukan sekedar prosedur, bukan hanya dokumen, melainkan 7 nilai inti semacam kompas yang seharusnya selalu menjadi arah dalam setiap keputusan kita dalam mengambil sikap dalam proses pengadaan barang jasa. Yang pertama, efisien, karena setiap rupiah dan setiap sumber daya yang dipercayakan kepada kita itu bernilai.
Dan pengadaan yang baik adalah pengadaan yang tidak boros, tapi yang kedua adalah efektif. Karena pada akhirnya yang kita kejar bukan sekedar terserapnya anggaran, melainkan tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Yang ketiga, transparan. Supaya kita setiap proses dapat ditelusuri dan kepercayaan publik tetap terjaga. Yang keempat, terbuka. Prinsip ini memberi arti bahwa agar peluang tidak dimonopoli dan semua pihak yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Kelima, tentunya ada poin bersaing, karena inilah kompetisi yang sehat, kita berharap lahir kualitas yang terbaik juga, harga yang wajar, dan memiliki inovasi. Keenam adalah adil, memastikan tidak ada perlakuan khusus, tidak ada standar ganda, semua penyedia berada pada level yang sama. Yang terakhir adalah akuntabel, sebagai penegasan bahwa setiap keputusan yang kita ambil siap untuk dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi, hukum, maupun moral kepada seluruh pemangku kepentingan. 7 nilai inilah yang seharusnya kita pegang, termasuk ketika kita menghadapi situasi sulit seperti tender atau seleksi gagal atau batal, karena disitulah nilai-nilai prinsip pengadaan itu diuji. Apakah benar-benar menjadi pedoman atau hanya sekedar tulisan kertas hitam di atas putih. Berikut, berdasarkan ketentuan terbaru, terdapat kondisi-kondisi yang secara tegas menyebabkan tender atau seleksi dinyatakan gagal. Ketentuan ini penting kita pahami bersama agar keputusan yang akan kita ambil itu bersifat tidak bersifat subjektif, melainkan benar-benar berdasarkan regulasi. Paket tender yang dinyatakan gagal itu ada beberapa poin, antara lain apabila pertama terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Mungkin kan ada paket-paket itu sangatlah ada yang sifatnya kompleks atau tidak kompleks, kita tidak melihat itu, tapi suatu ketika ada kehilapan, mungkin itu adalah salah satu celah yang sehingga evaluasi itu tidak dapat dijadikan dasar penetapan pemenang. Yang kedua, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran, meskipun telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu. Mungkin ada satu paket yang mungkin salah satu paket itu dari teman-teman yang misalkan mempunyai contoh ada paket yang sudah tayang namun tidak dilirik atau tidak istilahnya tidak ada yang submit penawaran, itu salah satu yang menjadi suatu paket itu dinyatakan bisa diproses melangkah ke tender gagal. Yang ketiga itu tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Nah, ini yang cukup berat karena mungkin teman-teman Pokja punya pengalaman juga, ada paket yang sudah ditawar beberapa penyedia 3, 4 atau bahkan lebih, namun setelah diteliti dia akan evaluasi, ternyata tidak ada satupun yang lolos gitu. Ini cukup melelahkan atau menyita waktu teman-teman, sehingga ini juga bisa dinyatakan paket tender itu dinyatakan gagal. Yang keempat, ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan yang disusun oleh Pokja pemilihan yang berdampak pada tidak sahnya proses pemilihan. Nah, di sini juga ada challenge
pada saat menyusun dokumen pemilihan ini butuh ketelitian antara pada saat pembahasan mungkin atau penyusunannya ini harus disatukan satu pemikiran antara perencanaan dan apa yang akan ditenderkan nanti. Dan juga harus melihat dengan ketentuan yang berlaku, apakah ketentuan tersebut sudah yang terbaru, misalkan terkait dengan SIMPK gitu. Yang kali ini kan belum ada lagi ketentuan terbaru terkait dengan penggunaan SIMPK. Artinya pada saat dokumen pemilihan disusun, klausul-klausul SIMPK harus dihilangkan dulu. Kemudian apabila paket yang DIPA-nya belum ada dan harus ditenderkan dahulu, ya di situ juga perlu dicantumkan klausul tertentu yang apabila tender atau DIPA-nya tidak ada, peserta tidak mendapatkan ganti rugi. Itu hal-hal yang sifatnya juga harus kita cermati gitu, kita cermati bersama, harus satu sama lain mengoreksi gitu. Apabila satu saja yang ganjal, itu bisa jadi merupakan dokumen pemilihan yang kurang tepat, artinya paket tersebut juga bisa dinyatakan gagal. Yang kelima, terdapat penyimpangan terhadap ketentuan atau prosedur sebagaimana diatur dalam Perpres 16 tahun 2018 atau perubahan-perubahannya atau turunannya maupun ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Ini mungkin sudah jelas yang poin 5 ya. Yang keenam, seluruh peserta terlibat KKN. Artinya dengan indikasi-indikasi yang mengarah pada KKN, ini kata kuncinya aja seluruh ya. Artinya jika satu saja yang tidak terindikasi, artinya bisa jadi pemenang. Namun untuk seluruh peserta yang terlibat KKN, paket tersebut bisa dinyatakan paket gagal. Ketujuh, seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. Ini mungkin hampir sama dengan hampir beda tipis ya dengan poin 6. Kedelapan, seluruh penawaran harga pada tender pekerjaan konstruksi berada di atas HPS. Nah, yang poin 8 ini mungkin mengindikasikan kita bahwa harus ditinjau lagi nih paket-paket yang mungkin ditawar oleh seluruh pesertanya adalah di atas HPS. Artinya perlu diuji lagi nih perencanaannya sudah dengan perhitungan yang terbaru atau belum, atau mungkin ada metode-metode yang belum terakomodasi dalam perencanaan sehingga HPS-nya belum dinyatakan harga pasar oleh pesertanya. Jadi para peserta itu menawarkan di atas HPS semua. Kesembilan, seluruh dokumen penawaran peserta itu tidak dapat diunduh oleh Pokja pemilihan. Nah, ini mungkin karena kesalahan teknis atau ada sistem yang terganggu sehingga proses evaluasi itu tidak dapat dilaksanakan. Sehingga mau tidak mau ditindaklanjuti dengan proses langkah tender gagal. Ke-10, Pokja pemilihan, PPK atau pejabat penandatangan kontrak terlibat KKN. Ini poinnya cukup jelas. Ke-11, PA KPA menyetujui penolakan PPK atas hasil pemilihan. Artinya pada saat ada penolakan PPK atas hasil pemilihan, ya mungkin diproses dulu di sini yang kita kenal dengan proses TTPR. Apabila itu disetujui, artinya masuk kepada tahap paket tender dinyatakan gagal juga. Dan terakhir, apabila paket-paket yang penetapannya ditetapkan oleh
pengguna anggaran, yaitu jasa konsultansi di atas 10 miliar, untuk pekerjaan konstruksi di atas 100 miliar, artinya misalkan PA atau KPA-nya tidak atau menolak untuk menetapkan pemenang, ini juga ditindaklanjutinya dengan paket tender dinyatakan gagal. Nah, pada model dokumen pemilihan terbaru, khususnya pada poin tindak lanjut tender gagal, ketentuannya sudah diatur. Setelah pengumuman tender gagal, Pokja atau Pokja pemilihan pengganti apabila dilakukan penggantian, ya, wajib meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal. Hasil analisis ini yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan pilihan langkah selanjutnya yang antara lain dapat dilakukan dengan 4 opsi ini, yaitu melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk. Yang kedua, memfasilitasi penyampaian penawaran ulang apabila sudah ada atau sudah difasilitasi di SPSE-nya. Terus yang ketiga, melakukan tender ulang. Yang keempat adalah penghentian proses tender. Nah, keempat opsi ini juga ada kriterianya. Tidak serta-merta kita harus memilih satu ini. Jadi harus memenuhi kriteria berikut. Opsi yang pertama itu apabila tender atau seleksi, maksudnya di sini yang tender gagal dulu ya. Tender gagal adalah harus melakukan evaluasi ulang. Nah, apa-apa saja nih kondisinya? Yang pertama, apabila terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Dalam konteks ini, kegagalan tender bukan disebabkan oleh substansi penawaran, serta melainkan tadi ketidaktepatan atau mekanisme ataupun bahkan tahapan evaluasi yang telah dilakukan itu ada yang miss gitu ya. Yang kedua, PA atau KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan. Kondisi ini adalah hasil evaluasi yang telah dilakukan dinilai perlu ditinjau kembali. Artinya ya PPK melihat bahwa ini sepertinya hasil evaluasinya harus ditindaklanjuti dengan penolakan PPK sebelum diambil keputusan lebih lanjut. Yang ketiga adalah yang tadi sempat disinggung juga bahwa PA atau KPA ini menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan yang paketnya di atas 100%, 100 miliar. Nah, 3 kondisi inilah yang bisa dikatakan tindak lanjut tender gagal itu harus melalui proses evaluasi ulang. Yang kondisi kedua, tindak lanjut bila yang diambil adalah langkah penyampaian penawaran ulang. Nah, opsi ini biasanya muncul bukan karena persoalan kualitas penawarannya, tapi lebih ke kendala teknis tadi yang dalam proses pemilihan. Misalkan seluruh dokumen penawaran peserta itu tidak dapat diunduh oleh Pokja pemilihan, sehingga evaluasi memang tidak bisa dilanjutkan. Dalam kondisi seperti ini, penyampaian penawaran ulang dapat dilakukan sepanjang mekanismenya memang sudah difasilitasi oleh SPSE. Yang perlu digarisbawahi bersama mungkin ya, penawaran ulang ini bukan berarti membuka kompetisi baru, namun hanya opsi ya yang dapat diikuti oleh peserta sebelumnya yang sudah mendaftar. Tindak lanjut yang ketiga, kondisi yang ketiga adalah melakukan tender ulang. Nah, ini hampir keseluruhan kriteria atau kondisinya ini mirip-mirip dengan kondisi-kondisi yang dinyatakan paket tender gagal itu. Ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran, tidak ada yang menyampaikan walaupun sudah diberikan waktu perpanjangan. Terus yang kedua, seluruh penawaran harganya di atas HPS.
Ini menunjukkan bahwa tadi kondisi pasar atau strategi pengadaannya perlu ditinjau kembali. Yang ketiga, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, baik secara administrasi, teknis, maupun harganya. Keempat, ditemukan kesalahan pada dokumen pemilihan tadi yang mungkin ada kekhilapan atau miss dalam penyusunan dokumen pemilihan sehingga proses yang berjalan juga dinyatakan tidak dapat dilanjutkan secara sah. Yang kelima, terdapat penyimpangan terhadap ketentuan prosedural bagaimana diatur dalam Perpres 16 tahun 2018. Seluruh pesertanya terlibat KKN, seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat tadi. Poin-poinnya hampir sama dengan yang tadi ya. Oke. Nah, yang keempat, kondisi yang apabila tindak lanjut tender gagal atau batalnya adalah penghentian proses pemilihan. Nah, opsi ini dipilih bukan karena prosesnya yang keliru, tetapi karena pertimbangan kondisi dan waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi. Artinya, penghentian proses pemilihan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi antara pokja pemilihan dengan PA, KPA, atau PPK, serta pejabat penandatangan kontrak, diperoleh kesimpulan bahwa kebutuhan masih dapat ditunda. Nah, selain itu, opsi ini juga ditempuh ketika waktu yang tersedia itu sudah tidak cukup lagi, baik dalam melaksanakan proses pemilihan dan atau untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal. Dengan kata lain, sederhananya, daripada proses dipaksakan yang beresiko menurunkan kualitas, melanggar jadwal, atau bahkan menimbulkan masalah hukum ke depannya, jadi opsi penghentian tender itu justru mungkin bisa menjadi keputusan yang paling rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hampir sama kalau yang tender itu, tender gagal itu opsinya bisa 4. Kalau yang tindak lanjut seleksi gagal ini ada 3 kondisi. Nah, pada MDP khususnya pada poin tindak lanjut seleksi gagal, ketentuannya juga itu sudah diatur setelah pengumuman seleksi gagal, pokja pemilihan dan atau ya pokja pemilihan pengganti apabila dilakukan penggantian wajib meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya seleksi gagal. Nah, dari hasil analisis tersebut, pokja bisa menentukan langkah tindak lanjut yang paling tepat. Yang langkahnya itu ada 3 opsi ini. Bisa melakukan evaluasi ulang apabila kegagalan seleksi disebabkan oleh kekeliruan dalam proses evaluasi misalkan. Terus yang opsi kedua, memfasilitasi penyampaian penawaran ulang. Ini hampir sama dengan yang tender juga ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin di sistem kurang support, jadi bisa dilakukan penyampaian penawaran ulang. Nah, yang ketiga adalah melakukan seleksi ulang apabila permasalahannya bersifat mendasar dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan perbaikan proses saja. Nah, ini seperti kondisi atau kriterianya pada tiga opsi langkah tadi ya. Nah, untuk yang opsi pertama ini, tindak lanjut seleksi gagal dilakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk. Jadi, opsi ini tidak langsung secara otomatis, melainkan hanya dapat ditempuh dalam kondisi-kondisi tertentu. Yaitu antara lain apabila yang pertama, terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Dalam situasi ini, kegagalan seleksi bukan disebabkan oleh kualitas atau substansi penawarannya, melainkan karena ada ketidaktepatan dalam tahapan atau metode evaluasi yang diterapkan. Yang kedua, PA menyetujui atas penolakan PPK terhadap hasil pemilihan
Artinya ini substansi evaluasinya perlu ditinjau kembali sebelum ditetapkan langkah berikutnya. Yang ketiga adalah PA-KPA menolak untuk menetapkan pemilihan tersebut. Ini ada proses yang kita kenal dengan proses TPM ya. Jadi paket-paket yang penetapannya oleh PA apabila di pimpinan tidak menyetujui ini paket juga tidak bisa ditindaklanjuti atau menjadi seleksi gagal. Nah, opsi yang kedua adalah tindak lanjut seleksi gagal dengan penyampaian penawaran ulang. Tentu sepanjang mekanisme ini difasilitasi oleh SPSE. Umumnya dipilih ketika permasalahan yang terjadi masih bisa dipulihkan tanpa harus mengulang seluruh proses seleksi dari awal. Jadi penyampaian penawaran ulang itu dilakukan apabila pertama tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Kedua, terdapat kesalahan dalam dokumen seleksi. Misalkan ada miss, ada dokumen yang kurang tepat antara dokumen perencanaan dengan dokumen seleksinya. Artinya ada ketidaktepatan di situ. Ada opsi ditempuh dengan penawaran ulang. Ketiga adalah negosiasi biaya pada proses seleksi tidak mencapai kesepakatan. Dalam situasi ini, penawaran ulang menjadi ruang untuk menyesuaikan kembali struktur biaya yang tanpa mengubah ruang lingkup pekerjaannya ya. Dan yang keempat, seluruh dokumen penawaran peserta tidak dapat diunduh oleh Pokja pemilihan. Jadi diulang lagi penawaran sebagaimana peserta-peserta yang sudah mendaftar sebelumnya. Yang ketiga adalah melakukan seleksi ulang. Nah, ini juga cukup rigid ketentuannya bahwa apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran sampai sudah diberi waktu perpanjangan. Tidak ada terdapat penyimpangan terhadap ketentuan sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018, peserta terlibat KKN, lalu peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, terus Pokja pemilihan, atau PPK atau pejabat penatangan juga terlibat KKN. PA-KPA menyetujui penolakan PPK atas hasil pemilihannya. Terus yang terakhir adalah tadi PA atau KPA menolak untuk menetapkan penetapan pemenangnya. Nah, untuk SOP pembatalan tender atau seleksi telah disusun atau dibuat, yaitu SOP nomor 13 tahun 2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang pembatalan tender atau seleksi. Ini memberikan petunjuk bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti proses pengadaan barang jasa. Jadi SOP ini menjadi acuan bersama agar setiap tindak lanjut dilakukan secara tertib, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pada tahap ini kita sudah berada setelah proses identifikasi tadi yang di atas, penyebab tender atau seleksi dinyatakan gagal, harus paket itu harus dinyatakan batal gitu ya. Nah, artinya kita sudah melewati fase analisis itu. Nah, sekarang ini kita masuk ke langkah teknisnya, tindak lanjutnya seperti apa. Ketika sudah disimpulkan bahwa proses tidak dapat dilanjutkan tadi proses tender atau seleksinya. Nah, yang pertama unit organisasi. Nah, unit organisasi ini pada kolom di atas merupakan bisa PA, KPA ya, PPK, pemilik paket, kabalai, itu subjeknya. Kemudian organisasi ini menyusun permohonan pembatalan tender
atau seleksi. Nah, permohonan itu tentu harus didukung dengan dokumennya, yaitu dokumen pendukung seperti justifikasi teknis apa penyebab tender gagalnya tadi. Nah, setelah permohonan pembatalan disusun, tahap berikutnya adalah mengidentifikasi posisi paketnya ini ada di jadwal mana. Apakah pertanyaan dasarnya apakah sudah masuk jadwal SPPBJ. Nah, yang dimaksud dalam jadwal SPPBJ ini adalah yang tercantum dalam SPSE ya. Nah, apabila paket sudah masuk dalam jadwal SPPBJ, maka permohonan pembatalan tender atau seleksinya disampaikan ke PPK sebagai pihak yang memiliki kewenangan pada tahap tersebut. Namun, apabila paket belum memasuki jadwal SPPBJ, maka permohonan pembatalannya disampaikan ke Kepala UPT-PBJ atau TPPJK. Nah, berikutnya adalah alur apabila ini belum memasuki jadwal SPPBJ. Nah, unit organisasi tadi menyampaikan surat kepada UPT-PBJ, lalu ditindaklanjuti memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan pembatalan tender atau seleksi. Perintah ini diberikan berdasarkan tadi surat permohonan pembatalan yang telah dilengkapi dengan justifikasi teknis pembatalan tender atau seleksinya. Setelah itu, Pokja akan memulai proses pembatalan tender atau seleksinya di SPSE. Pada tahap ini, status paketnya setelah dilakukan proses batal tender harus ada muncul tampilan tender batal di SPSE. Nah, ini juga harus didokumentasi. Minimal harus di-screenshot tender batal di SPSE-nya, tampilannya sebagai penanda bahwa proses pemilihan sudah dihentikan. Tahap berikutnya, Pokja Pemilihan menyusun dan menyampaikan BA pembatalan tender atau seleksinya. BA ini juga menjadi dokumen kunci karena disinilah seluruh alasan, dasar hukum, dan kronologi pembatalan itu dicatat secara formal dan administrasi. Terakhir, hasil pembatalan tender itu disampaikan kembali ke UNOR dalam bentuk nota dinas atau persuratan atau surat penyampaian BA, sebagaimana mungkin format yang terbaru sesuai format Permen Persuratan yang 2025. Kemudian alur yang kedua apabila mekanisme pembatalan tender itu ketika proses pemilihan sudah masuk ke timeline SPPBJ di SPSE. Fase ini kewenangan langkahnya berbeda dibandingkan pembatalan di sebelum SPPBJ itu. Yang pertama itu tadi di alur pertama unit organisasi menyampaikan permohonan pembatalannya ke PPK. Ini menegaskan bahwa proses sudah berada pada tahap akhir pemilihan. Maka PPK menjadi pintu awal pengendali proses pembatalan ini. Selanjutnya, berdasarkan permohonan tersebut, PPK memproses pembatalan tender atau seleksinya melalui SPSE. Proses ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung tentunya, nota dinas penyampaian surat, kemudian diproses dalam 1 hari kerja itu. Status paket SPSE akan berubah menjadi tender batal juga statusnya di SPSE. Nah, itu juga perlu di screenshot sebagai dokumentasi kita sebagai bagian dari tata kelola persuratan juga. Surat usulan pembatalan tersebut harus ditembuskan ke UPT-PBJ atau TPPJK yang melaksanakan paket tersebut. Nah, setelah status pembatalan muncul di SPSE, tidak berhenti di situ. Kalau untuk yang PPK harus ke tahap berikutnya, yaitu sinkronisasi data perencanaan dan pemilihan, yaitu dengan memproses pembatalan tender pada SPPJ dan sirup. Proses ini mungkin dokumen yang perlu disampaikan adalah yang tadi nota dinas penyampaian BA-nya, terus tangkapan layar tender batal di SPSE. Nah, output dari
tahapan ini status penghapusan paket pada SPBJ sudah tampil juga status paket menjadi nonaktif pada sirup. Nah, mungkin itu secara garis besar proses-proses langkah teknisnya untuk pembatalan tender atau seleksi yang timeline-nya dipisahkan oleh timeline, yaitu sebelum dan setelah jadwal SPPBJ. Nah, pada akhirnya sebagai penutup dapat ditegaskan bahwa pembatalan tender atau seleksi bukanlah keputusan administratif yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari analisis penyebab yang matang dan ditindaklanjuti melalui alur teknis yang jelas, berjenjang, dan terdokumentasi. Melalui tahapan yang telah dipaparkan tadi, terlihat bahwa posisi waktu siklus pemilihan khususnya pada sudah atau belum memasuki timeline SPPJ menjadi faktor kunci dalam menentukan siapa yang berwenang dalam dan bagaimana proses dijalankan, serta sistem apa saja yang harus disesuaikan. Nah, apabila Bapak Ibu PPK atau rekan-rekan Pokja pemilihan memiliki pengalaman praktik di lapangan dan berkenan untuk berbagi, silahkan disampaikan pada forum ini. Masukan dan pembelajarannya itu mungkin bisa sangat berharga bagi kami, menjadi insight, tidak hanya untuk menyempurnakan SOP ini mungkin, tetapi juga bisa jadi bahan pertimbangan dalam perbaikan proses pengadaan yang lebih luas, termasuk aspek-aspek yang mungkin belum terakomodasi secara optimal. Saya izin untuk mengakhiri presentasi ini, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Alfian atas paparan yang sudah disampaikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan memasuki prosedur sipil dan mungkin jika ada pertanyaan, kali ini ditemani oleh Bapak Wijaya Sohadikutin Ekrom dan MH. Itu juga akan turut mungkin berbagi pengalaman dan pengetahuan ya terkait dan beberapa seleksi gagal. Mungkin bagi Bapak dan Ibu, peserta ingin bertanya bisa langsung menyampaikan pertanyaan lewat atau bisa ditulis di kolom. Baik, ini ada yang bertanya dari Pak Bernard Sitorus. Untuk tindak lanjut seleksi gagal, apabila opsi yang dipilih berkemudian melakukan penyampaian penawaran karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Pertanyaannya, apakah kemudian masuk checklist diundang semua untuk memasukkan kembali penawaran atau yang memasukkan penawaran saja? Kemudian terkait durasi waktu, apabila opsi melakukan penawaran ulang yang dipilih, tentunya akan melampaui 45 hari kalender yang ditentukan oleh Dinas Konstruksi. Bagaimana dengan hal tersebut? Mungkin dari Bapak Alfian akan jawab. Demi
Ya, Izin. izin. Ya, udah. Kalau untuk yang penawaran ulang itu yang nomor 1 ya, itu apabila kondisinya memang tidak ada kesalahan teknis di sistem, tidak bisa dibuka satu dokumen penawarannya. Jadi dilakukan opsi penyampaian penawaran ulang. Nah, ini artinya memang belum ada dokumen yang dilakukan evaluasi oleh Pokja gitu. Jadi harus dilakukan penyampaian kembali oleh seluruh peserta. Nah, yang opsi kedua itu ini adalah maksudnya yang pertanyaan kedua ya, durasi 45 hari. Nah, ini 45 hari itu sebenarnya adalah kondisi ideal ya. Artinya kalau misalkan ada kondisi tertentu yang menyebabkan durasinya melebihi 45 hari, tentunya ini bersurat saja untuk permohonan waktu tambahan ke Bikon gitu, sebagai dasar pengecualian itu ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman dari Terima kasih Jaya. Bu Bella, Bapak Ibu peserta lainnya. Salam hormat. Terkait pertanyaan kondisi tindak lanjut seleksi gagal, yakni penyampaian penawaran ulang. Sebetulnya hal itu sudah diatur di dokumen seleksi yang dipakai rekan-rekan Pokja semua ya. Jadi ada 4 kondisi sebetulnya gitu ya. Tidak hanya apabila ada dokumen penawaran atau seluruh dokumen penawaran peserta tidak dapat diunduh oleh Pokja, tapi juga ada tiga penyebab lain, yaitu tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Lalu yang kedua, adanya kesalahan dokumen seleksi dari Pokja pemilihan, gitu kan. Terus yang ketiga, negosiasi biaya tidak tercapai. Nah, ini tadi mungkin terlewat di paparan penyebab tender atau seleksi gagal. Salah satunya adalah ketika itu jenis pekerjaannya adalah jasa konsultansi. Jadi salah satu penyebabnya yakni apabila negosiasi biaya tidak tercapai, tidak terjadi kesepakatan, itu maka bisa menyebabkan tender seleksi gagal, maaf. Nah, hal itu memang belum diatur di tender ya, di tender. Jadi kalau di tender itu tidak ada ketentuan apabila negosiasinya gagal, maka tendernya gagal. Nah, itu belum ada diatur. Itu. Terus satu hal lagi tadi saya menambahkan dari yang mungkin concernnya teman-teman tadi di tindak lanjut tender seleksi gagal nggak ngeh mungkin ya, perbedaan di tindak lanjut tender gagal dan seleksi gagal itu sebenarnya ada satu. Di tender gagal ada penghentian proses tender, tapi di seleksi gagal tidak ada penghentian proses seleksi. Nah, ini juga mungkin filosofisnya dulu karena ini ya, karena historis dari gagalnya pemilihan gitu ya, itu sering terjadi di proses tender gitu ya, mungkin karena nilai ataupun mungkin karena teknisnya lebih kental teknisnya di pekerjaan konstruksi khususnya gitu. Jadi kalau di konsultansi cenderungnya lebih minim, dan tujuan dari pengaturan atau hukum itu sendiri kan biasanya memang membenahi apa yang sudah terjadi dulu, baru nanti dikasih obatnya, kan seperti itu ya. Nah, memang di seleksi itu belum ada kasus istilahnya yang mengakibatkan harus dihentikan gitu ya proses seleksinya. Jadi memang belum diatur. Nah itu Bu. Terus menambahi poin pertanyaan yang kedua tadi, betul sudah disampaikan Pak Alfian. Jadi pada intinya kebijakan 45 hari untuk pekerjaan yang prakualifikasi itu dalam kondisi ideal. Dalam kondisi ideal artinya apa? Artinya tidak ada kondisi tender atau seleksi gagal. Kan kalau PK itu bisa tender juga ya, tidak hanya seleksi. Gitu. Jadi ya, di luar kondisi itu, di luar kondisi unforeseen lah istilahnya kalau kita di DB ya, kondisi yang tidak bisa kita kendalikan atau ketahui sebelumnya gitu, kita tahu terjadi. Nah, apabila terjadi gitu ya memang tender gagal, maka
pemberlakuan kondisi ideal tadi, waktu ideal untuk pelaksanaan seleksi atau tender 45 hari kualifikasi itu bisa dikesampingkan gitu ya. Tapi tentunya dengan penyampaian tadi sudah disinggung oleh Pak Alfian, penyampaian kepada dari Pokja kepada UPT PBJ-nya gitu kan, nanti ditembuskan kepada Palu KPBJ itu dalam hal ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Bella. Terima kasih Pak Alfian dan juga jawab atas jawabannya. Berarti tadi pertanyaannya tadi kan itu yang pertama itu berarti kalau untuk itu berarti untuk yang tender gagal ya, berarti untuk tender gagal dan juga seleksi gagal berarti seseorang kita itu semua dia tetap akan disampaikan terkait penawaran ulangnya. Kemudian nomor 2 itu terkait durasi waktu 45 hari kalender itu adalah waktu ideal jika tidak terdapat case atau kendala dalam proses prakualifikasi, namun jika dalam proses tersebut terdapat case, maka bisa disampaikan untuk pengajuan waktu tambahan oleh peserta. Satu lagi Bu Bella izin. Tadi apa namanya, ada pertanyaan juga ya terkait siapa yang berhak memasukkan penawaran ulang kembali ya apabila dilakukan itu oleh Pokja gitu ya. Nah itu juga sebenarnya sudah diatur di dokumen seleksi. Jadi memang terbatas itu yang bisa untuk melakukan penyampaian penawaran kembali adalah peserta yang sebelumnya sudah diundang memasukkan penawaran. Atau dalam hal ini kan kalau di konsultansi itu bisa kita sebut sebagai shortlist ya, daftar pendek. Nah itu yang sudah ditetapkan di proses kualifikasi sebelumnya, maka mereka saja gitu ya, sebanyak shortlist itu saja yang berhak atau bisa memasukkan penawaran ulang kembali gitu ya. Untuk peserta lainnya tentu tidak berarti. Ada yang bertanya dari Tuhan Kadis, izin bertanya terkait penjelasan atau seleksi gagal atau gagal dikarenakan Pokja pemilihan atau PTK terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mohon bisa dijelaskan kondisinya seperti apa? Ya, mungkin ini sebagai gambaran besarnya ya, kalau misalkan Pokja pemilihan, PPK atau pejabat pendanaan kontrak itu ada yang terindikasi terlibat KKN. Mungkin satu persatu ya, misalkan ada yang terlibat indikasi korupsi, mungkin ini bukan hanya sekedar dugaan ya, harus ada fakta atau indikasi kuat yang menunjukkan keterlibatan salah satu pihak tersebut terlibat KKN. Pertama mungkin baik secara langsung atau tidak langsung ya, misalkan menyusun persyaratan yang diskriminatif atau mengarah pada peserta tertentu yang memberikan informasi yang tidak setara kepada peserta lain, misalkan seperti itu, atau melakukan intervensi dalam proses evaluasinya yang menguntungkan salah satu pihak. Terus contoh untuk yang kolusi, misalkan kerjasama yang tidak sah ya, yaitu antara penyelenggara pengadaan misalkan dengan pesertanya, yang dapat dibuktikan dengan kesesuaian pola. Kita melihatnya pola penawarannya ya, pola penawaran yang tidak semestinya atau ada rekomendasi tertentu yang mengakibatkan bersifat subjektif. Artinya itu dalam konteks ini mungkin proses pemilihannya kehilangan independensinya gitu. Jadi ada keputusan tidak didasari yang tidak berdasar lah artinya ya. Terus yang ketiga terdapat indikasi nepotisme, misalkan itu ada, atau konflik kepentingan
Nah, ini mungkin keterlibatannya hubungan pribadi, misalkan kekeluargaan atau kedekatan tertentu antara Pokja atau PPK atau pejabat penata tangan. Jadi ada kondisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tadi itu 7 pilar, 7 prinsip kita di pengadaan. Mungkin ada tambahan dari Pak Jaya. Terima kasih. Bu Bella tadi pertanyaan terkait indikasi KKN ya. Contohnya seperti apa? Nah, kalau di ranahnya apa sih BP2JK ya atau TPBJK sendiri itu rasanya yang saya tahu itu belum pernah ada tender gagal terkait hal tersebut gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya terkait 3 barang itu ya, maksudnya KKN itu kan 3 barang terpisah ya. Itu sudah ada undang-undangnya sendiri yang mengatur gitu ya. Nah, ada intermezzo kalau di luar sana, di eksternal, kita bisa diomelin hakim nih kalau kita bilang Pokja, PPK atau peserta apa namanya KKN gitu ya, karena memang yang berhak untuk menyatakan itu nanti di kalau di lapangan hukum tuh di ranah peradilan ya, di ranah peradilan gitu. Jadi itu biasanya itu sudah pihak eksternal lah yang mengusut itu, menyatakan itu pada akhirnya nanti ya memang harus dinyatakan tender gagal oleh Pokja gitu ya. Tapi baik Pokja ataupun ya apa namanya TPBJK maupun BP2JK itu belum pernah ya melakukan tender gagal karena terkait hal itu. Itu sih Ibu mungkin tambahan. Izin Bapak Ibu, boleh nambahkan pertanyaan saya sedikit ya? Ilham, Oh, iya, silakan. izin suara saya terdengar jelas? Dengar. Oke. Jadi gini, maksud saya itu misalkan nih, kan misalkan marak kayak sekarang nih yang OTT ya. Nah, misalkan ada nih saat proses pelelangan nih, ternyata PPK-nya mungkin terlibat OTT. Anggapannya mungkin masih tertangkap OTT lah misalnya. Terus saat bersamaan dia kan misalnya nih ada proses lelang juga nih yang sedang berjalan. Nah, apakah lelangnya tiba-tiba jadi jadi tender atau seleksi gagal tadi jadinya batal gitu ya? Nah, apakah seperti itu? Maksud saya mungkin bisa dijelaskan? Atau saat tahap persiapan lelangnya seperti itu? Izin Bapak Ibu, mohon bisa dijelaskan. Ya, PPK-nya berarti ya Pak, concernnya Pak, bukan Pokja ya? Mungkin ke semuanya sih Pak. Mungkin kan bisa aja nih terkait lelang yang terdahulu kan nih. Nah, saat yang lelang yang sedang berjalan nih, misalkan yang pihak-pihak yang terlibatnya ada yang tersandung kasus hukum gitu Pak, KKN tadi misalnya. Nah, apakah Ya. berdampak nih ke proses lelang sekarang nih? Apakah jadi batal gitu maksud saya Pak? Ya, concernnya kan itu sebenarnya gini Pak, KKN itu kan sebenarnya termasuk salah satu tindak pidana ya Pak ya. Tindak pidana, dia termasuk tindak pidana khusus gitu ya kan, pidana ada pidum, pidana umum, ada pidana khusus. Nah, KKN ini termasuk pidsus Pak, pidana khusus. Sedangkan yang kita ketahui kalau pidana itu berbeda dengan perdata Pak. Jadi kalau pidana itu melekat pertanggungjawabannya kepada individu personal gitu kan, individu atau personal. Jadi tadi kalau dikasih contoh makanya saya tanya PPK atau Pokjanya nih gitu kan. Kalau PPK-nya misalkan dia ada OTT, taruhlah dia ada penyelidikan ditetapkan sebagai tersangka di paket dia sebelumnya gitu ya. Nah, itu apakah berpengaruh ke paket ini gitu kan? Kalau menurut saya tidak, karena apa? PPK yang paket ini kan mungkin bisa saja yang bersangkutan diganti gitu kan, diganti artinya apa? Untuk dia melanjut mengikuti proses penyelidikan ataupun mungkin penyidikan atau mungkin sudah masuk ke tahap pengadilan gitu ya, terkait kasus dia yang sebelumnya itu tadi yang tadi Bapak bilang mungkin OTT di paket sebelumnya gitu ya. Jadi masih tetap jalan Pak. Tapi kalau Pokja pun sebenarnya juga masih bisa jalan gitu ya kan, pergantian Pokja itu kan tidak menutup kemungkinan tidak dibatasi gitu loh, kapan gitu. Bahkan
ketika mau penyampaian BHP diganti Pokja kan bisa juga. Itu kan tidak ada larangannya ya sampai sekarang gitu ya. Jadi intinya sih kalau ada tadi ya sudah dibuktikan dalam proses hukum karena KKN, nah itu kan berarti masuknya pidana itsus. Artinya tidak berpengaruh seharusnya kepada proses gitu ya, tapi ke individu yang bersangkutan saja. Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak jelasan. Jadi terkait pertanyaan dari Bapak Ilham ini, untuk proses tender atau seleksi apabila pihak lain terlibat seperti Pokja atau KKN juga di saat proses berlangsung itu terlibat KKN di paket yang sebelumnya atau bukan di paket yang sekarang ini, itu seharusnya tidak mempengaruhi proses tender atau seleksi yang sedang berlangsung. Tetap bisa berlanjut sesuai dengan apa namanya syarat-syarat yang ada gitu ya Pak. Dan mungkin selanjutnya apakah ada yang ingin Ya, mungkin tambahan sedikit Bu. ya Pak? Kalau misal ya tadi yang Pak Bernard tadi sampaikan, kalau misalkan sudah masuk ke peradilan ya, maksudnya misalkan pertama kali diproses biasanya di PN ya, pengadilan negeri. Kalau sudah naik kasusnya dari penuntut ke pengadilan, nah itu sebetulnya ada pengecualian lain Bu, misal dari penuntut ya, untuk meminta putusan selah kepada hakim terkait tender dihentikan sementara. Itu mungkin bisa saja Bu, karena memang itu diatur ya dalam ketentuan perundang-undangan gitu ya. Tapi apa namanya? Tapi rasanya sih jarang ya. Maksudnya kalau putusan selah di pidana, biasanya putusan selah itu di perdata terkait kontrak. Maksudnya kalau perdata itu kan biasanya hubungan antara para pihak namanya yang bersepakat untuk melakukan kontrak gitu ya. Tapi kalau di pidana jarang. Tapi kalaupun itu terjadi itu memungkinkan menghentikan proses tender dulu sih. Kalau untuk menggagalkan tender yang bersangkutan rasanya sih nggak kurang berdasar gitu ya. Kira-kira seperti itu Bu. Berarti itu mungkin ada kemungkinan ya untuk di out atau diberhentikan sekarang. Ini Pak Bernard Sikarik ya, dan juga Pak. Halo, Bapak Bernard Sikarik mungkin bisa diambil Pak, Rizman. Halo, kedengaran Mbak Bella? Ya, Bapak terdengar. Halo, baik, makasih Mbak Bella, Pak Alfian dan Pak Wijayanto ya. Baik, ini kemarin di tahun kemarin itu kan kami ada seleksi gagal satu ya, paket konsultan sih. Ya kalau membaca di KP kan itu kan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Namun di SPSC-nya itu kan pilihan untuk mengklik seleksi gagal itu kan tidak ada, itu tidak bisa ditambahkan seleksi peserta yang tidak ada peserta yang lulus evaluasi, sehingga Pokjanya hanya memasukkan ditemukan kesalahan dokumen seleksi dari Pokja kan gitu, sehingga dia menjadi berbeda antara yang diklikkan di SPSC itu untuk seleksi tindak lanjut ya seleksi gagal ya. Sebenarnya Pokja itu memilih opsi pemasukan penawaran ulang kan gitu ya, karena itu kan dimungkinkan di IKP di angka 35 ya. Namun ketika ingin mengklik pilihan untuk peserta yang lulus evaluasi itu tidak ada, sehingga Pokja memilih kesalahan dalam dokumen kan gitu. Ini kan menjadi hal yang itu menjadi berbeda ketika yang di SPSC dengan yang di BHP. Itu dari segi hukumnya kira-kira gimana Pak Wijayanto? Mohon arahannya Pak. Makasih.
Ya, ini makasih Pak Bernard. Ini sebetulnya ada kaitannya sama sistem ya Pak ya, di SPC tadi. Itu sih Pak, karena sekarang kan juga ini perlu kami sampaikan, SPC itu kan dulu historisnya kan sebetulnya menggantikan apa yang kita sudah punya ya Pak ya. Di PU itu kita punya EPROK dulu kan Pak ya. Terus kita dicoba apa namanya, diadaptasi dengan sistem yang diakomodir oleh KPP SPC. Sampai tahun 2023-2024 kemarin kalau tidak salah itu sudah diambil alih lagi tuh Pak. Tahu saya SPSE diambil oleh Telkom gitu ya, untuk pengembangannya. Jadi dalam hal ini memang kita kebergantungan sama eksternal Pak gitu ya. Nah, namun ada prinsip kalau di Undang-Undang 30 2014 tuh Pak, diskresi ya Pak. Prinsip diskresi ini bisa kita ambil gitu ya, dalam hal mencegah stagnansi pemerintahan. Jadi ya mungkin itu kemarin teman-teman Pokja mengambil keputusan yang namanya berbeda dari yang seharusnya sesuai yang tertulis gitu ya, karena apabila tidak dilakukan ya akan gantung istilahnya, paketnya kan tidak bisa bergerak lebih lanjut gitu ya kan. Ya betul. Itu sih Pak, kalau dari saya sih selagi kita pegang prinsip-prinsip tadi yang sudah disampaikan di paparan oleh Pak Alfian, prinsip PBJ itu kan juga sebenarnya inline dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ya, UPB di Undang-Undang 30/2014 itu ya rasanya sih sah-sah saja Pak gitu ya. Misalkan memang tidak ada indikasi lain. Gimana Pak? Misalkan jika terjadi permasalahan hukum lah, kita nggak minta-minta, tapi kita berandai-andai saja. Misalkan terjadi permasalahan hukum, apa yang ditampilkan di SPC itu menjadi berbeda dengan yang di BHP misalkan, sehingga misalkan ketika APH lah meminta historis yang di SPC dengan apa yang dibuat oleh Pokja kan tentunya membuat berita acara hasil lelangan gagal ya. Di situ kan tertulis misalkan alasan tindak gagalnya sehingga tindak lanjutnya pemasukan penawaran ulang kan gitu ya. Namun karena dikliknya itu di pilihan untuk mengklik tender seleksi gagal itu kan tidak bisa dimasukkan, tidak ada peserta yang lulus evaluasi, sehingga itu kan menjadi berbeda dari segi hukumnya. Kira-kira jika misalkan ini terjadi masalah hukum, kira-kira gimana kekuatannya itu Mas? Terima kasih Mas. Iya, makasih Pak. Di BHP-nya kemarin sempat ditulis keterangan gitu nggak Pak? Maksudnya dalam hal ini Pokja menetapkan tindak lanjutnya adalah apa? Bukan tindak lanjut, penyebabnya adalah kesalahan dokumen seleksi karena apabila memilih penyebab tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran itu belum diakomodir dalam SPSE. Itu sempat dicantumkan nggak Pak keterangan itu? Ya, betul. Nah sebetulnya sih ya artinya kalau di BHP-nya tertulis tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, karena memang ketika untuk mengklik gagal di SPSE itu tidak ada pilihan itu kan, sehingga apa memilih itu aja menjadi dua hal yang berbeda anunya kan, alasan gagalnya itu kan, itu aja sih Mas. Iya nggak apa-apa sih Pak, kan itu makanya tadi kan karena kita bergantung sama sistem dan sistemnya belum mengakomodir gitu ya. Sistem informasi itu kan sebenarnya konsepnya mirip-mirip Pak dengan sistem hukum kita gitu ya. Terjadi dulu masalah, terjadi dulu kendala, baru kita buat trouble-nya apa solving-nya kan, troubleshooting-nya apa gitu lah, pembenahannya, perbaikannya seperti apa gitu ya. Kalau di dunia teknologi kan kita buat sistem informasinya, kita update, kita mutakhirkan gitu kan. Makanya ada versi-versi kan, sampai sekarang SPSE aja sudah 4.5. Nah di hukum pun seperti itu Pak, ada perubahan-perubahan, bahkan ada pencabutan dari aturan yang lama untuk mengakomodir ya tadi trouble-trouble yang baru terjadi gitu ya. Memang sistem informasi dan sistem hukum kita seperti itu Pak, prosesnya. Tapi tadi untuk istilahnya apa ya, argumentasi atau dasar Pokja nanti ketika di challenge kok berbeda faktanya gitu ya, kamu
menyatakan ini kesalahan dokumen seleksi, padahal di dokumen seleksi kamu nggak ada kesalahan misalkan. Sedangkan proses tindak lanjut tender gagal ini seharusnya kamu tidak karena penyebabnya adalah tidak ada peserta yang lulus evaluasi gitu kan, berdasarkan mungkin tabel atau data hasil evaluasinya kan gitu ya. Nah nggak apa-apa Pak, sepanjang kalau saya sih saran apabila itu terjadi lagi ya hal-hal seperti itu mungkin yang serupa itu dicantumkan Pak di BHP keterangannya kenapa memilih penyebab ini gitu kan, karena dalam sistem SPC belum diakomodir, yang diakomodir hanya ini. Dan jangan lupa Pak untuk dicantumkan screenshotnya gitu ya, itu jadi bukti hukum juga Pak, screenshot per tanggal kita melakukan atau mengeksekusi hal tersebut itu Pak. Nanti kedepannya kalau memang ada ditanya segala macam ya pokoknya punya dasar yang kuat gitu. Ya baik, makasih Pak Wijayanto. Terima kasih Pak Jaya. Jadi tadi terkait dengan alasan Jakarta Seleksi gagal ya, jika belum terakomodir dalam sistem, kita bisa menyampaikan kondisi tersebut di dalam DAHP atau dokumen justifikasi medis, juga mencantumkan bukti atau screenshot pada sistem ya, tidak bisa memilih penyebab seleksi gagal yang sebenarnya. Mungkin selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi dari Bapak Ibu? Kami bagi Bapak Ibu yang bertanya atau dari pengalaman akan psikologi atau protokolnya di kawasan. Bertanya, Bu. Izin bertanya. Amirul Anwar, silakan Ya. Bapak. Izin bertanya aja nih Bu, misalnya Bu ya, untuk lelang gagal yang dikarenakan kesalahan pada dokumen lelang yang tidak memasukkan aturan yang terbaru dalam dokumen tersebut dan menjadikan dokumen tersebut gagal lelang. Yang jadi pertanyaannya ini Bu, diadakannya lelang ulang, apakah waktu sampai penunjukan pemenang sama dengan waktu lelang awal? Mungkin itu aja Bu pertanyaannya dulu. Baik, izin untuk pertanyaan dari Bapak Amirul Anwar. Ini terkait dengan durasi ya, tadi durasi lelang. Jika ada lelang atau tender gagal karena dokumen yang dilanjutkan tidak mengikuti peraturan terbaru, apakah waktu yang ditetapkan itu sama dengan durasi yang telah ditetapkan di awal tadi, apakah berbeda? Oke.
Jadi kalau misalkan ada satu case dokumen pemilihan ternyata ada klausul atau mungkin ketentuan ya yang belum terupdate sehingga itu jadikan tender atau seleksi gagal. Nah ini artinya juga jadwal harus menyesuaikan ya. Ada perubahan jadwal yang jumlahnya pun durasinya harus sama dengan minimal ya harus sama dengan yang pertama. Jadi ada perubahan jadwal dan harus bersurat juga diketahui oleh pimpinan. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan target tersebut gitu untuk waktu atau durasinya ya. Terima kasih, Pak. Waktu tadi ya durasi. Apabila ada tender gagal, tadi disebutkan oleh dokumen lelang tidak mengikuti peraturan yang terbaru, itu berarti tidaknya kita tetap harus mengikuti dengan yang ditetapkan di awal. Serta Atau juga bisa sesuai dengan kebutuhan pokja atau paket tersebut itu Pak, Mbak. iya Pak, tadi ya dengan harus melampirkan bersurat ya Pak ya. Bersurat ya. Ya, UPET itu bersuratnya ke UPET PPBJ berarti ya Pak? Iya betul Mbak. Terima kasih. Selanjutnya, data dan itu apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, izin jika tidak ada yang bertanya lagi. Izin
dengan menunjukkan dokumen lain tadi kita ada beberapa poin terkait teknik penyampaian penawaran ulang, kemudian durasi atau waktu bisa terjadi tender atau seleksi gagal, kemudian tindak lanjut apabila selama proses tender atau seleksi ulang itu terdapat kasus KKN yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam diskusi pagi ini, serta juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ajian Ketua SK dan Bapak Wijayanto Hadikusuma SKMH atas waktu, ilmu, dan insight yang telah diberikan. Semoga materi sesi diskusi pada pagi hari ini dapat memberikan pemahaman serta memperkuat pemahaman kita bersama, khususnya dalam menindaklanjuti tender atau solusi gagal atau batal di unit kerja kita masing-masing. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Dengan demikian, sesi penyampaian materi dan diskusi kekurangan ke-15 pada hari ini kami cukupkan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita simak bersama paparan dan diskusi oleh narasumber kita, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, serta seluruh peserta sasirangan ke-15. Semoga hasil diskusi pada hari ini dapat menambah pemahaman kita terkait tindak lanjut tender atau seleksi gagal atau batal. Selanjutnya, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Bagi Bapak Ibu, mohon berkenan untuk mengaktifkan kamera. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya pandu untuk foto bersama. Bisa diaktifkan untuk kameranya. Kita akan mengadakan foto bersama atau screenshot setiap sesi. Baik, untuk layar 1, saya akan screenshot. 1, 2, 3. Lanjut ke layar 2 ya, halaman 2. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya layar 3. 1, 2, 3. Lanjut ke layar 4. 1, 2, 3. Lanjut ke layar 5. 1, 2, 3. Ya, terakhir layar 6. 1, 2, 3. Baik, selesai untuk foto bersama. Terima kasih. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi link daftar hadir dan isi bangkoman yang telah kami bagikan di kolom chat. Dengan telah selesainya acara kita pada hari ini, maka berakhir juga tugas saya selaku pemandu acara pada hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, para peserta undangan yang telah berkenan hadir pada acara ini. Dan kami mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa pada sasirangan berikutnya.